tapi ya jujur saja bahwa buku ini baru selesai dibuat, jadi modelnya seperti ini. Apabila kita analisis penyelenggaraan pendidikan yang ada di Indonesia sekarang ini, itu memang banyak keberhasilan yang maksudnya keberhasilan yang telah dicapai, tetapi di sisi lain itu ada kekurangannya tergantung dari fenomena yang terjadi di lapangan. Contohnya seperti kurang diajarkannya itu bagaimana berpikir yang baiknya seperti apa, atau yang memiliki rasa kesadaran diri seperti apa itu. Nah, di sisi yang lain juga banyak terjadi ya ada karakter atau etika yang terjadi di sekolah, contohnya seperti kemarin yang terjadi di sekolah di Pak Aku, ya itu juga menyangkut karena kurang optimalnya pendidikan karakter khususnya di sekolah dan juga pada orang tua. Maka dari sini saya perlu sampaikan bahwa pada dasarnya bahwa pendidikan karakter itu adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa, agama, budaya, dan nilai-nilai yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Di pasal 3 Undang-Undang Sisdiknas 2010 juga ada di dalam buku abstrak itu juga disampaikan oleh Menko atau Menko, juga sudah disampaikan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan kekuatan serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang ikhlas serta bertanggung jawab. Dan di dalam potensi matematika itu juga sudah disampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan karakter itu juga berkaitan dengan visi dari atau sesuai dengan visi matematika maupun tujuan pembelajaran pendidikan. Nah, yang meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai potensi bersahabat, cinta damai, cara membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kalau nilai-nilai karakter dalam matematika, maksudnya nilai-nilai karakter tersebut sesuai dengan visi matematika agar siswa memiliki kemampuan matematik yang memadai, berpikir dan bersikap kritis, kreatif, cermat, objektif, terbuka, menghargai keindahan matematika serta rasa ingin tahu dan senang belajar matematika. Nah, itu juga sudah tertuang di dalam abstrak yang ada di yang bicara tadi dari Nah, di sini juga ada pihak dari Dewan, maksudnya pihak Dewan juga menyampaikan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk menentukan bertumbuhnya berkerti, kekuatan, batu karakter, pikiran, dan tubuh anak. Nah, dari bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan, ya, tidak boleh dipisahkan agar tidak memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Jadi maksudnya pendidikan karakter itu adalah bagian integral yang sangat penting dari pendidikan kita. Nah, dari sini ada kutipan yang menyatakan Soekarno di tahun 2012 menyatakan bahwa nilai-nilai pendidikan karakter tersebut memerlukan kemandirian belajar yang kemudian akan membentuk kecenderungan yang kuat yang dinamakan dengan disposisi matematis, yaitu keinginan, kesadaran, edukasi, dan kecenderungan yang kuat pada diri peserta didik untuk berpikir dan
dengan cara yang positif dan dikesempatan dan akhlak mulia. Nah, ini di SKL SMA MA di Permen 23/2006. Ini saya tidak perlu harus sampaikan, hanya yang perlu saya tekankan bahwa di antara 22 SKL SMA MA itu ada 11 dari kedua kompetensi itu dia lebih dekat dengan pendidikan karakter. Nah, bagaimana konsep penerapan pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika? Nah, ini konsepnya seperti ini. Jadi di dalam proses pembelajaran di setiap, bukan hanya di matematika tetapi di setiap mata pelajaran, dan ini saya fokuskan untuk di mata pelajaran matematika, ya di setiap KBM yang terjadi atau dalam proses belajar mengajar itu perlu diintegrasikan pendidikan karakter melalui apa? Melalui kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Terus dari sini mungkin misalnya di kegiatan ekstrakurikuler seperti ada pramuganya, ada olahraga, atau mungkin di karya-karya tulis dan sebagainya, itu juga perlu diintegrasikan dengan pendidikan karakter. Nah, ada contoh yang lebih jelas di sini. Saya perlu sampaikan ini dulu. Ada Saudi di tahun 2010 itu menunjukkan ada 4 cara pelaksanaan pembelajaran dalam bidang studi berbasis karakter. Nah, ini secara umum. Tetapi kalau dia mengacu pada matematika, itu yang pertamanya misalnya memberi pemahaman yang benar tentang pendidikan karakter. Nah, itu nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter itu serupa dengan penanaman pemahaman terhadap kemampuan dan diskusi matematis. Jadi misalnya dalam belajar matematika, siswa tidak hanya untuk memiliki kemampuan dalam berpikir, yaitu berpikir matematis, namun juga harus berpikir dengan pemikiran disposisi matematis. Terus yang kedua, pembiasaan sini maksudnya kalau kita lihat dalam disposisi matematis itu karakter dan nilai yang dilakukan secara bersamaan. Jadi melalui pembiasaan di dalam pembelajaran, misalnya bersikap jujur, disiplin, kerja keras, kritis, kreatif, mandiri, dan rasa ingin tahu dibangun melalui pembiasaan di dalam tugas matematis. Yang berikut contoh atau teladan sini yang perlu diberikan. Kalau nilai dan karakter itu tidak diajarkan, namun dikembangkan melalui setiap perilaku dari guru itu sendiri. Misalnya diharapkan siswa bersikap jujur, disiplin, kreatif, kritis, mandiri, dan rasa ingin tahu. Itu memberi teladan sikap yang sama. Yang sebagai contoh bagi siswa yang berpikir, bersikap kudet dan kreatif, ya secara mungkin dari gurunya harus mengembangkan setiap proses belajar mengajar. Dan yang keempat, pembelajaran bidang studi secara terintegral. Selama pembelajaran matematika, pengembangan kemampuan dan disposisi matematis serta pembinaan nilai dalam karakter dilaksanakan secara integral, tidak parsial, tidak terpisah-pisah, sehingga pengembangan ranah yang satu mendukung pengembangan ranah yang lain. Belajar dari pengembangan dan pengalaman sukses melaksanakan pendidikan karakter. Maksudnya di dalam karakter juga bukan hanya ya kita belajar sendiri, tetapi juga belajar melalui pengalaman. Mungkin sekolah-sekolah yang mana yang sudah melaksanakan pendidikan karakter yang dianggap berhasil melaksanakan pendidikan karakter. Jadi contoh misalnya sekolah yang paling sederhana, misalnya pondok pesantren di daerah pedesaan itu mampu menumbuhkan pendidikan karakter peserta didik. Nah, di dalam serasian juga ini nanti akan di terakhir itu juga ada ini isi dari serasian di tanggal 14 Januari 2010 itu ada di dari PowerPoint ini di belakangnya. Terus yang dari sini
Potensi pengembangan pendidikan karakter dalam perjalanan matematika itu bisa dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut. Misalnya, mulailah dari kita sendiri sebagai seorang guru untuk menjadi model dari suri teladan bagi anak didik kita. Tidak ada salahnya kita sebagai seorang guru memulai pembelajaran dengan berdoa dan ceramah-ceramah singkat yang berisi pendidikan karakter. Kemaslah dengan mengaitkan materi pembelajaran yang kita ajarkan. Awali dan akhiri pembelajaran dengan waktu yang ditetapkan dan berperilaku sesuai dengan tuntutan profesionalitas guru. Ya, yang mungkin itu ada di dalam makalahnya. Dalam memberikan masalah-masalah kontekstual, sebaiknya cara menyajikan materi mulailah dari budaya lokal sesuai dengan domisili siswa atau sekolah. Kemudian bergerak kepada keanekaragaman budaya yang ada di negara kita dan akhiri dengan pengenalan budaya dunia secara keseluruhan. Nah, memang pendidikan karakter itu tidak mudah. Ya, benar itu. Ya, benar pendidikan karakter perlu waktu panjang, ya benar. Tapi pendidikan karakter bagian penting dari pendidikan nasional. Nah, ini juga sesuai dengan visi matematika dan tujuan pembelajaran matematika. Dan terima kasih, mungkin kurang fokus dan mohon maaf sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Abdul Wahab. Kita beri aplaus. Dari pemaparan Pak Abdul Wahab, dan Bapak Ibu yang menonton dengan kesempatan sesi pertama ini sudah bertanya. Ya, mohon sebelum bertanya menyebutkan nama dan kesempatan. Berdua orang, ya, dan juga nama Bapak yang di belakang. Terima kasih. Saya sebagai peserta sini bukan pembicara. Jadi dari nama saya Arif Abdullah, asal dari SMP di Pati, Kalimantan Timur. Setelah tadi mendengar pemaparan dari tentang menggagas pendidikan karakter terhadap pembelajaran matematika, saya belum menangkap betul gitu ya antara hubungan karakter dengan matematika sendiri. Jadi tadi hanya secara umum saja gitu ya. Tapi ke matematikanya saya belum bisa beri kesimpulan. Artinya tolong memberikan contoh praktisnya di dalam pembelajaran matematika yang berhubungan dengan karakter. Tadi hanya misalkan keberhasilan pendidikan di pesantren, dan memang begitu. Kalau memang mau membentuk karakter, tirulah seperti pembelajaran di pesantren, artinya harus boarding. Jadi 24 jam siswa itu bisa diawasi. Itu kalau memang mau berhasil menjadi berapa itu. Terima kasih. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan Bapak tadi, dan saya dari saya kamu dari Pak ini mengambil kesehatan. Dan nanti juga pertanyaan sama. Saya sudah melihat dengan konteks judul kenapa yang ditulis tadi itu contoh-contoh dalam masalah karakter dan dalam materi belum nama. Mungkin sebaiknya nanti kalau dengan itu mungkin contoh itu di dalam masalah. Ini pertanyaan yang bisa terus dengan Terima kasih. Saya Dina Kusmawati dari Universitas Vijay Palembang. Terkait dengan judul Pak Abdul Wahab yang menggagas konsep pendidikan karakter dan penerapannya dalam pembelajaran matematika, judulnya. Menggagas konsep
yang mana? Terima kasih. Silakan Pak. Masalah Ya. menanggapi. Baik. Itu ya. Bapak Ibu mungkin di pertanyaan Pak Alif ya. Ya, Pak Alif, baik. Pak Alif dengan Pak siapa? Imam Daya. Ya, Pak Imam ya. Ya, Pak Imam. Diminta untuk memberikan contoh kaitan antara pembelajaran matematika dengan pendidikan karakter. Nah, ini sebetulnya dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga yang juga disampaikan oleh Ibu kan ada dua ya. Nah, saya rasa ini ada hubungannya Ibu. Jadi hubungannya begini. Kalau ini gagasan atau konsep yang disampaikan di sini di dalam pendidikan karakter itu lebih mengarah kepada bagaimana ya konsep atau yang harus disampaikan atau diajarkan pada siswa itu seperti ya harus bersikap jujurnya seperti apa. Misalnya dia kerjakan soal ini ya dia harus bersikap jujur gitu. Nah terus itu juga misalnya dia harus bekerja keras, dia harus kreatif. Nah kalau contoh yang khusus untuk di dalam bidang matematika, misalnya saya ambil di sini, misalnya siswa itu diajak pergi ke sekolah atau diperintahkan dari sekolah berjalan kaki. Maksudnya setiap dia pergi ke sekolah, bahkan dia pulang dari sekolah itu harus berjalan kaki. Nah, dari sini kan berhubungan dengan materi tentang pengukuran. Nah, misalkan di sini mereka diminta berangkat dari rumah, seorang siswa kemudian diminta menghitung jarak antara rumah dan sekolah. Nah, bagaimana mereka mengatur waktu supaya bisa datang tepat waktu? Nah, ini jadi contoh, misalnya kalau contoh-contoh khusus untuk di dalam pembelajaran. Nah tentunya kan kita mengajar juga kan tidak mungkin hanya misalnya bagaimana saya harus berbuat memberi motivasi, memberi semangat pada siswa itu kira-kira dengan cara yang bagaimana, model yang bagaimana saya harus terapkan sehingga dari anak-anak juga kan akan muncul situ diskusi matematis. Dan diskusi matematis itu maksudnya merasa kuat begitu, keinginan yang keras, keinginan yang kuat untuk bisa harus tahu matematika. Nah, jadi saya rasa ini yang maksudnya di dalam isi makalah ini gagasan-gagasan yang dituangkan di dalam sini memang yang mungkin belum sempurna gitu. Jadi insya Allah mungkin dari sini juga setelah selesai dari sini mungkin dari panitianya kalau menyuruh untuk memperbaiki kembali akan diperbaiki gitu. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Ya, sebetulnya banyak contoh yang maksudnya contoh yang harus disampaikan misalnya untuk pendidikan dasar sajikan pembelajaran dengan banyak menggunakan metode permainan dan dikerjakan secara berkelompok. Beri mereka permasalahan-permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan materi untuk dipecahkan bersama dalam kelompoknya. Itu juga kan termasuk di dalam pendidikan karakter, itu disuruh harus kerja sama. Nah, agar pembelajaran itu menjadi bermakna, maka sajikan nuansa kompetisi, maksudnya disuruh kita harus buat itu dalam bentuk mungkin dalam bentuk kompetisi begitu. Jadi kita atur, misalnya kelompok ini dengan kelompok ini, jadi kita berikan dengan soal yang beda begitu. Dan dari soal yang beda itu juga di sana dituntut adalah bagaimana siswa itu dia harus jujur, bagaimana siswa itu harus bekerja sama, bekerja keras. Jadi saya rasa mana yang tertuang di dalam visi matematika maupun tujuan pembelajaran matematika itu sudah ada di dalam makalah ini. Nah, apapun yang kita sampaikan, maksudnya
secara garis besar. Tetapi kalau di dalam makalah ini ya jujur saja belum sempurna. Artinya begini, Pak, maaf ya. Apa yang barusan diterangkan